Masya Allah, syukur sayang. Ibu-ibu kalau iri bilang sayang sama papa di rumah. Jangan kayak Bu Denis, Masya Allah. Pulang ke rumah lihat suami sendiri, astagfirullah. Canda ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semuanya? Senang hari ini Bu? Kenapa senangnya? Apa? Alhamdulillah saya ikut bahagia, senang kalau ibu-ibu pada senang karena pahala luar biasa ya menyenangkan ibunda itu. Karena memang ibunda ini bebannya paling banyak ya Ustazah ya. Belum mikirin anak, suami, cicilan, cucian, ya macam-macam. Maka mudah-mudahan majelis ilmu ini sebagai hiburan untuk kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, pulang dari sini semakin punya energi untuk beribadah lagi kepada Allah. Bukan pulang dari sini jadi pundung ya Bu ya. Ya, pulang dari sini jadi makin galak ya Bu ya. Jangan ya Bu ya, pulang dari majelis ilmu jadi seorang ibu yang semakin soleha, jadi seorang istri yang semakin lemah lembut tutur katanya, jadi seorang tetangga yang sangat ramah kepada tetangganya. Kalau di DT itu ada disebut dengan 3S ya Bu ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, 4S, 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bisa nggak kita setiap ketemu orang tuh praktekkan 5S itu? Insya Allah. Yang pertama apa Bu? Senyum. Jadi kalau ketemu misalnya sama Bu Denis di luar sana, senyum dulu. Senyum dulu boleh Bu? Oke, 1, 2, 3, smile. Mau nampak giginya udah agak-agak malu ibu-ibu di sini. Terus bedanya senyum sama cengengesan. Senyum kalau ketemu orang. Agar apa? Agar Rasulullah itu adalah wajahnya berseri-seri kalau ketemu orang lain. Setelah senyum, salam, menebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh, Yunda ucapin salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ajaran dari AA Ustazah. Jadi waktu ada yang kumdo. Iya, Gom. Jadi lam. Jadi serius waktu AA itu ngajarin kita sakti waktu di Bandung, itu AA bilang gini. Jadi dalam kehidupan ini tuh ada hukum namanya law of attraction, hukum tarik menarik di dunia ini. Apa yang kamu tanam itu yang akan kembali ke kamu gitu, dan itu nyata bunda-bunda sekalian. Makanya dalam Al-Quran kan ada in ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu yang akan kembali kepada diri kita. Begitupun dengan salam. Ini menarik. Jadi AA pada saat itu kayaknya AA lumayan lelah karena mungkin full pada saat itu sampai dakwah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA bilang, kok pada gak semangat ini ibu-ibu gitu ya. Oh, akhirnya AA bilang, oh maaf AA yang salah, AA yang salah menanam. Masya Allah ya, guru kita AA yang salah menanam. Baik ibu-ibu, mohon maaf saya perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ibu-ibu. Jadi apa yang kita tanam itu nanti yang akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan dulu ya kalau tetangga ada yang misalnya jutek ke kita. Ya, ada nggak? Ada. Ada di sini nggak? Kalau ada di sini coba sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak usah lihat ke kanan ke kiri, udah sih aja. Astagfirullahaladzim. Senyum, salam, sapa. Walaupun terdengar seperti basa-basi ya, ibu mampir dulu. Si ibunya benar mampir dalam hati. Nah, saya kan cuma basa-basi doang.
yang penting kita sudah sapa, ya. Jangan kita sesama tetangga. Ini tadi Pak Denis bilang gini, ini lingkungannya bilang sama Ustadz Ilham, Masya Allah lingkungan perumahannya enak banget ya, guyup, terus kajian bareng-bareng, ada saling tolong-menolong untuk kajian ini. Jadi kayak Masya Allah ya lingkungan ini gitu, Masya Allah diberkahi Allah. Nah, kita sesama tetangga juga harus gitu ya Bu ya, sapa. Jangan ngelihat tetangga kita beli mobil, itu meriah. Ya, tetangga setelah ngumumin besok jangan lupa ya hadiah rumah saya ada syukuran rumah baru. Si ibu demam. Kenapa si ibu Ani nggak datang demam? Besoknya ada yang ngabarin lagi, Masya Allah anaknya keterima di Al-Azhar kayo. Si ibu meninggal. Allahu Akbar. Ya kan? Ibu lihat penyakitnya seputar hati aja Ustaz saya. Nah makanya hati-hati. Salah satunya cara adalah dengan yuk. Kita apa yang kita tanam kebaikan itu yang kembali kepada diri kita. Senyum, salam, sapa, sopan. Nah, sopan nih, sopan santun barengan deh, sopan santun. Jangan sampai gini, kita tuh kalau misalnya ke sesama kita, nih misalnya ibu-ibu sama ibu-ibu sopan. Tapi kalau misalnya sama anak-anak, galaknya luar biasa. Bu, kita bersopan santun hanya kepada sekarang kita atau kepada anak-anak juga? Anak-anak. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu sangat mencintai, sangat memuliakan anak-anak, apalagi anak yatim. Kalau ada yang memberitahu tentang kebenaran itu sama Rasulullah dicium tangannya Bu, dicium. Makanya para ulama kalau ketemu anak-anak belum ada dosa itu anak-anak diambil tangannya dicium Bu. Ya, ibu tahu aja seorang penghafal Quran. Kalau ketemu beliau belum balik, dicium itu tangannya. Kenapa? Gak ada dosanya Bu. Ya. Dan kita berakhlak itu bukan hanya kepada sepantaran kita. Oh aku sopan sama ibu yang itu karena dia ibu direktur. Oh aku sopan sama ustazah karena ustazah ketua majelis taklim. Oh aku sopan sama ibu yang itu karena ibu itu ketua RT. Gitu. Enggak. Kita berakhlak juga kepada yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Kepada yang lebih tua kita hormati, kepada yang lebih muda kita sayangi. Jangan sampai gini Bu, ini miris sekali di Jakarta itu gini. Kami ketemu sama anak-anak, yang anak-anaknya itu ngomong gini, kok bisa ya Teh Yunda? Ibu teman aku itu, mohon maaf ya, ibu teman aku itu jarang sholat, ya. Tapi baik banget sama anaknya, sopan, santun, sayang, nggak pernah bentak-bentak anaknya. Nah ibu aku Teh Yunda ngaji hari, bahkan ngajinya itu udah kayak minum obat sehari 3 kali. Tapi begitu pulang ke rumah, ya Allah katanya, marah sama semuanya, membentak semuanya, banting pintu. Ibu-ibu sekalian, ya, ada yang salah, bukan salah pengajiannya, tapi salah siapa? Salah diri kita. Salah siapa Bu? Salah diri sendiri. Yakin salah diri sendiri? Ngaku nggak? Karena syarat taubat itu yang pertama adalah ngaku. Apa Bu? Ngaku. Ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, apa ucapan kalimat Nabi Adam? Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab, kita ada hadiah apa? Minum. Kalau yang bisa jawab, ya boleh ya Ustazah, yang akhwat foto sebelah sini ya. Boleh foto di luar ibu-ibu. Yuk, gak perlu antri. Foto di samping Yunda sini sama Ko Denis. Ada? Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Bunda mau foto bersama di sini? Mau? Malu? Enggak apa-apa, Masya Allah, enggak apa-apa. Berarti nanti Bunda akhir acara ya. Mau? Oh ayo, boleh. Oh Masya Allah, Masya Allah, Ustazah, Barakallah. Bunda-bunda jangan iri ya. Habis ini kita kuis lagi, ya. Bunda boleh sebelah sini ya.
Alhamdulillah, nikmat ya hafal Quran. Dapat jalur khusus loh orang hafal Quran itu. 1, 2, 3, semangat. Alhamdulillah. Rabbana zalamna anfusana. Allahu Akbar. Syukran, jazakallahu khairan. Ustazah, Masya Allah, semoga Ustazah dimuliakan Allah di dunia akhirat. Baik, kita lanjut. Masih semangat? Masih. Motivasi kita pulang dari sini jadi ibu yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, suami yang lebih baik, anak yang lebih baik, gitu ya Bu. Karena sekedar ilmu dari Ustazah udah banyak, ilmu di YouTube udah banyak, dan banyak guru-guru kita di sekitar kita yang memberikan ilmu. Kami gak ada ilmunya, kami cuma bisa mengajak. Yuk kita jadi orang baik yang selalu melakukan kebaikan setiap harinya. Baik, kita lanjut. Kok gak semangatnya lanjut? Oke, mau foto-foto? Baik, jawab pertanyaan Yuda kalau mau foto. Iya. Rabbana zolamna ya Allah, saya yang zolim. Ya. Padahal siapa yang goda Nabi Adam? Syaitan, iblis. Ya. Iblis menggodanya bagaimana? Udah makan aja tuh buah kuldi. Jadi sebenarnya yang membuat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga yang penuh kenikmatan bukan cuma sekedar makan buah kuldi, bukan itu. Tapi hakikat yang lebih tinggi daripada itu adalah Nabi Adam melanggar perintah Tuhannya. Apa ibu-ibu? Nabi Adam melanggar perintah Tuhannya. Baik. Ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak. Ya Allah, saya kan digoda. Ya Allah, dia aku yang dihukum. Kenapa jadi saya yang dihukum? Saya kan Nabi, ya Allah. Saya kan direktur, ya Allah. Masa saya duduk di bawah? Saya kan ibu pejabat, ya Allah. Masa saya nggak punya jalur khusus? Kita sering gitu ya, Bu ya. Nabi Adam alaihissalam apa yang dia ucapkan, Masya Allah, luar biasa. Rabbana zolamna. Ya udah ya Allah, nggak apa-apa. Saya yang salah, ya. Saya yang salah, saya yang zolim, ya Allah. Ngaku apa Bu? Ngaku. Jadi poin untuk jadi orang baik satu, ngaku kesalahan kita. Ngaku kalau kita punya banyak dosa. Jangan kita fokus ke kesalahan orang Bu, yang ada kita kesel, betul nggak? Kita fokus ke kesalahan suami, kesel nggak Bu? Kesel. Makanya ketika kesel, fokus kepada kesalahan pasangan, datanglah tuh jin dasim yang siap memporak-porandakan rumah tangga. Na'udzubillah. Kita fokus kepada kesalahan anak Bu. Aduh. Akhirnya kita jadi macan Bu. Ya, mama cantik. Macan ternak. Apa Bu mama macan ternak Bu? Mama cantik antar anak. Tapi kalau muda-muda sekarang bukan mama cantik antar anak, beneran jadi macan. Yang salah anak pertama, yang kena satu keluarga, bahkan satu RT Bu. Benar gak? Benar. Ibu-ibu sering gitu kan? Enggak salah Bu, ngaku. Syarat jadi baik ngaku dan fokus kepada kesalahan diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, sepakat kan Ibu? Sepakat. Ngaku Bu, kuncinya yang pertama, ya. Nah, selanjutnya ketika sudah ngaku, taubat sebanyak-banyaknya Bu. Rasulullah Muhammad SAW manusia paling cerdas, paling baik akhlaknya, istighfar sehari minimal 100 hari. Ibu, kita gimana Bu? Cerdas sama enggak kita nih Bu? Kurang. Ya. Kita gimana akhlaknya Bu? Baik enggak Bu? Kurang. Istighfar kita berapa Bu? Kurang daripada 100. Rasulullah Muhammad SAW sudah dijamin surganya oleh Allah. Beliau adalah kekasihnya Allah, tapi tetap bangun sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Manusia yang sudah dijamin surganya oleh Allah malu
bangun malam di hadapan Allah. Kita Bu, apa kabar? Apa kabar Bu? Udah punya kapling di surga Bu? Bagi dong Bu kalau udah punya kapling. Ya, hati-hati kita nih Bu. Kadang-kadang kita gini, yang membuat kita jadi orang kurang baik, karena kita hanya fokus melihat kesalahan orang lain. Kita buta melihat kesalahan diri kita sendiri. Kenapa kita sulit memaafkan orang lain? Karena fokus kepada kesalahan dia. Kenapa ada orang gampang sekali memaafkan kesalahan orang lain? Oke, dia marah, oke dia kesel, dia kecewa, tapi recovery-nya cepat Bu. Kenapa? Karena dia beranggapan seperti ini, aku punya banyak dosa dan Allah masih menghidupkan aku, berarti Allah masih memaafkan aku. Kalau Allah saja memaafkan aku, siapa aku yang tidak memaafkan makhluknya Allah? Bukankah kita senang dimaafkan Allah tuh? Lalu kenapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain seberat apapun itu Bu? Ya Bu, jadi maafkan agar hatimu tenang. Apa Bu? Maafkan agar hatimu tenang. Tapi aku gak tenang juga Teh Yunda. Allah turunkan satu ayat, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ya, Allah menurunkan satu kitab namanya Al-Quran. Apa Bu? Al-Quran. Maka kalau hati lagi gelisah, lagi gak enak hati, bawa itu hati kita kepada Al-Quran. Karena keajaiban Al-Quran ini sebagai syifa Bu. Apa Bu? Syifa, penyembuh Bu, penyembuh Bu dari segala macam penyakit. Syifa, obatnya adalah Al-Quran. Ibu lagi galau, ibu coba deh buka-buka Qurannya. Ibu lagi mikir apa ya jawaban dari pertanyaanku. Tiba-tiba ibu buka Quran, datanglah misalnya surat Toha ayat 1 sampai 8. Ibu baca melembutkan hati ibu sekalian. Bukankah itu surat yang membuat Umar bin Khattab akhirnya memeluk Islam? Makanya kata Guru Yuda, kalau ada seseorang yang hatinya kasar seperti Umar, hatinya itu sulit menangis dulu seperti Umar, keras seperti Umar, maka coba rajin membaca surat Toha ayat 1 sampai 8. Ada yang udah hafal? Belum. Jadi sampai mana hafalannya Bu? Juz 30 ya Bu ya, insya Allah. Gak apa-apa Bu, karena kalimat seorang penghafal Al-Quran itu bukan mesti hafal 30 juz, walaupun itu baik. Ibu saat ini mengulang-ulang membaca Al-Quran, walaupun itu surat Al-Fatihah, surat An-Naba, ya, surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya, tapi mati dalam keadaan sedang mengulang-ulang hafalan, mati dalam keadaan sedang membersamai Al-Quran, husnul khatimah gak Bu? Husnul khatimah. Dan itulah yang disebut dengan penghafal Al-Quran. Mereka yang membersamai Al-Quran sampai akhir hayatnya. Kalau kata Ustadz Ilham, ngaji sampai mati ya Bu ya. Yang lucunya Ustadz Ilham punya bercandaan. Jadi karena saya ngajarnya ibu-ibu 3 bulan sekali ada yang meninggal katanya Bu. Lucu deh Ustadz Ilham, Masya Allah. Tapi benar Bu, kita ini berpacu dengan maut. Betul ya Bu ya? Nggak tua, nggak muda, siapa aja akan mendapati giliran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di kita, masih ada nyawa, pasti akan merasakan yang namanya pahitnya kematian. Kecuali kita mau mempersiapkan bekal terbaik untuk menjemput kematian terindah. Bagaimana kematian terindah itu Teh Yunda? Kematian terindah itu adalah ketika dia sedang sholat, di sujud terakhirnya Allah cabut nyawanya dengan mahfuz. Pengen gak Bu? Pengen. Jangankan ibu kita yang masih muda-muda aja kepengen mati seperti itu. Lagi baca Quran, sedang menetes air matanya ketika membaca Ar-Rahman 'Allamal Quran. Menetes air matanya, Allah cabut nyawanya dalam keadaan sedang cinta-cintanya kepada Allah. Nikmat gak Bu? Husnul ya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang paling cerdas, karena kata Rasulullah Muhammad SAW yang maknanya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang pertama, paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, paling banyak bekalnya mempersiapkan untuk mati. Apa Bu?
Satu, paling banyak ingat kematian. Dua, paling banyak persiapannya untuk mati. Ibu-ibu pengajian banyak nggak persiapannya? Banyak, betul nggak? Dandan dulu, pakai lipstik, pilih kerudung, ya Bu ya? Mau tanya sama suami lagi, Papa, aduh suami teh udah horor ini pasti. Papa, ya Ma, Mama mau kajian hari ini, boleh Ma? Papa pilihin bajunya, Allahu Akbar. Papa, bagusan Mama pakai warna hijau apa kuning ya Papa? Terserah deh, jangan terserah tuh Papa. Ya udah, kuning. Pas keluar warna ungu. Kita kan Bu ya, waduh suami terstres melihat ibu-ibu maunya apa gitu ya. Ibu-ibu sekalian, kita mau berangkat ke majelis ilmu aja pakai persiapan. Apalagi kita mau mati ketemu Allah, pengen masuk surganya Allah. Bahkan yang lebih ajaibnya lagi, pengen surganya berdampingan sama Rasulullah. Wah itu Masya Allah ya. Tapi persiapannya nggak ada. Orang mau berperang aja banyak persiapan, bawa pedang, latihan fisik, ya Bu ya, dan lain sebagainya. Apa persiapan kita hari ini Bu? Apa persiapan kita untuk mati? Gak cuma buat ibu-ibu ya, buat yang masih muda juga harus nanya sama dirinya. Apa amalan rahasia yang kita bisa unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masuk surga itu banyak pintunya Bu, tenang aja. Kalau nggak bisa berdakwah, bisa dari sodako. Ya, kalau nggak dari sodako, bisa dari ngajarin Quran. Kalau nggak dari ngajarin Quran, bisa dari bantu-bantu nyapu jalanan. Tapi juga ibadah Bu. Kalau niatnya ikhlas, caranya benar. Ya Bu ya. Jadi kita semua ini nikmati peran kita. Ada yang dokter, jadi dokter yang taat sama Allah, niatnya bantu makhluknya Allah, betul ya Bu? Jadi ustaz-ustazah yang amanah, yang ikhlas dalam berdakwah, bukan mengharapkan materi belaka, betul ya Bu ya? Dan seterusnya, nikmati peran kita, karena kita sedang berbagi peran. Ya, banyak sekali problematika dalam kehidupan ini, ambil perannya. Tapi saya ustazah udah tua, peran saya apa? Kalau sekarang sedang jadi nenek yang solihah. Jangan marah-marah sama cucu Bu, dampingin cucu kita. Masya Allah, gak apa-apa, main boleh, tapi sambil main ya sambil kita baca Quran. Gak apa-apa, boleh main, tapi sambil sholat, karena kita bakal pulang ya Bu ya. Jadi nenek yang solehah. Jadi istri yang solehah, mendampingin suami. Jadi suami yang soleh, yang menyayangi keluarganya, dan seterusnya. Ya Bu, sepakat gak nih? Sepakat ya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya untuk mati. Ibu-ibu udah persiapan apa aja untuk mati? Sodako diam-diam ya, kayak Sayyidina Abu Bakar kan ada dua versi sodako tuh. Kalau versi sedekahnya Abu Bakar, tunggu semuanya sahabat pulang, baru beliau datangkan hartanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Gak pengen kelihatan siapa. Tapi ada lagi versi sedekahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Umar balik Bu, tunggu datang semua, tunggu semuanya lihat, baru dia sedekah. Bukan untuk riya, tapi apa? Untuk menjadi contoh bagi yang lain, agar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi orang yang cerdas itu selain bertakwa, paling banyak ingat mati kata Rasul, dan paling banyak persiapannya untuk mati. Orang yang bertakwa udah pasti cerdas, dan orang yang cerdas udah pasti santun Bu. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah Muhammad SAW diturunkan, diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak apa Bu? Akhlak. Ya. Jadi bukan cuma sekedar ilmu, karena ilmu banyak. Banyak gak kita lihat ada profesor, doktor, tapi bagaimana korupsi? Ada pejabat ternyata makan uang rakyat. Nauzubillah. Bu, orang kalau sudah akhlaknya baik, ya pasti orang yang cerdas. Kenapa? Orang yang cerdas itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan boleh
Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Boleh nanti coba pelan-pelan dibaca sama gurunya, sama cucunya, sama anaknya, suaminya, coba. Ini ditadaburi, ini luar biasa Bu. Sebaik-baik orang beriman ini kata Allah di Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ya, disebutkan Allah menyebutkan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kayak gimana Bu? Kuat, cabangnya tinggi dan menghasilkan buah-buahan setiap hari. Masya Allah. Bu, senang sama pohon yang akarnya kuat, cabangnya tinggi, buahnya manis, atau pohon yang pendek, kena angin langsung jatuh? Pasti yang berbuah, bisa kita makan, bisa ngerujak, ya Bu ya, banyak maslahatnya. Begitu juga kita manusia. Allah mengumpamakan orang-orang yang beriman itu akarnya iman yang kuat kepada Allah. Tauhidnya mantap kepada Allah. Kalau dia minta, dia hanya minta kepada Allah. Kalau dia berdoa, dia hanya berdoa kepada Allah. Kalau dia punya hajat, dia minta kepada Allah. Akarnya kuat, tauhidnya mantap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cabangnya menculang tinggi ke langit. Bu, pohon itu cabangnya banyak nggak Bu? Banyak. Cabang ini disebut dengan al-Islam, syariat yang dia jaga dalam kehidupan. Kata Allah nggak boleh riba, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Kata Allah jangan pacaran, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Kata Allah jangan begini, jangan begitu, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Lurus on the track hanya kepada Allah. Itu disebut cabang yang dia jaga, syariat yang dia pegang dalam kehidupannya. Ya, dan buahnya, ya, buahnya itu adalah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbika, dan dia menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Buah ini adalah yaitu al-ihsan. Apa Bu? Dia beribadah seolah-olah Allah sedang melihatnya, rasa takut kepada Allah. Jadi dia kalau melakukan sesuatu dalam hatinya, Allah lihat saya. 10 menit lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan sekalian, jadi kesimpulannya adalah ketika semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, seharusnya semakin santunlah perbuatan kita. Semakin sering kita ngaji, kayak minum obat, sehari bisa 3 kali, seharusnya pulang ke rumah kita menjadi cahaya untuk keluarga kita. Kita menjadi apa ya? Menjadi rumah untuk suami dan anak-anak kita. Kita menjadi wadah yang paling kuat untuk mereka. Saat suami di luar dimarahin bosnya, pulang ke rumah seperti budak gereja, peluk ia, dampingi ia. Kok bisa kayak gitu? Itu buah dari ngaji kita, kan? Jangan kebalik. Begitupun dengan apapun profesi muda-muda sekalian. Kata Guru Yunda, hidup ini cuma 2. Selalu jadi orang baik dan selalu melakukan kebaikan. Intan surullah yansurhu wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil dan diamalkan walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan Allah muliakan budak-budak sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, doa saya. Jadi sebelum itu juga tadi ditampilkan mungkin di depan, alhamdulillah telah selesai ditulis buku perjalanan mencari Allah dan dicetak ulang. Silakan buku tentang kebesaran Allah dalam hidup hambanya, dari mulai dari waktu kecil masih sekolah Nasrani sampai akhirnya di Thailand waktu masih di Bandar Timur sampai sekarang. Kalau ingin mendapat barangkali ilmu kebaikan yang bisa dipetik dari sana, mudah-mudahan bisa jadi manfaat bukunya. Nanti insya Allah sekaligus didoakan untuk doanya kita doa, tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk mengajar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah wa ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا شاكرين حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا مقيم القلوب ثبت على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah berkahi majelis ini ya Allah ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho saja ya Allah jadikan Kau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah dekatkan kami dengan para sahabat, para guru, para ilmu dengan lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah jauhlah kami membuat kami lalai dari bagian Allah terima taubat kami ya Allah Kau biarkan kami wafat dalam dosa-dosa kami ampuni ya Allah jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat belum Kau terima ya Allah jangan Kau biarkan ya Allah orang tua kami menjadi menderita tanah kami ya Allah terima amal solih, terima ibadah dari orang tua dan guru-guru kami ya Allah izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka yang balas mereka yang akhirat Berikanlah kepada kami pasangan yang soleh-solehah, keturunan yang soleh-solehah. Amin. Rabbi hamdin minas solihin, Rabbi hamdin min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhkirna wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau itu mohon maaf lagi dan dari Allah, mohon maaf atas segala kesalahan, semuanya murni dari kami. Semoga ridho memaafkan dan memberi nasihat. Jika ada kebaikan pasti dari Allah kita bersyukur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya.